Ayo pulang. Alma menyentuh bahu Daniel. Dia menarik tangan Daniel agar segera berdiri dari duduknya. Daniel maupun wanita itu menatap Alma dengan bingung. Daniel tersenyum melihat Alma. Wajah pria itu merah. Sepertinya sudah benar-benar mabuk. Grill, kamu kenal dia? Tanya wanita itu. Daniel tidak menjawab. Dia hanya tersenyum bodoh melihat Alma datang. Saya istrinya. Saya akan membawanya pulang. Terima kasih sudah menemani suami saya minum. Alma membantu Daniel berdiri. Daniel memeluk Alma. Grill, I miss you so much. Bisiknya lirih. Kata-katanya terdengar dalam dan menyedihkan. Iya, aku juga merindukanmu. Bisik Alma. Dasar brengsek. Sudah punya istri, masih saja bermain-main dengan wanita lain. Wanita itu pergi dengan marah. Mulutnya tak berhenti mengomel. Alma memapa Daniel keluar dari klub. Tubuh Daniel sangat tinggi dan atletis, sedangkan tubuh Alma kecil mungil. Untungnya Daniel masih bisa berjalan, meskipun terseok-seok. Alma memanggil taksi yang terparkir di pinggir jalan. Dengan bantuan supir, dia memasukkan Daniel ke dalam taksi. Di sepanjang perjalanan, Daniel memeluknya dengan erat. Grill, I miss you. I miss you. Please don't leave me. Mulut Daniel mencerau-cau tidak jelas. Alma hanya bisa diam. Dia tahu Daniel salah sangka terhadapnya. Daniel mengira dirinya adalah Nisa. Meskipun hatinya sakit, tapi Alma masih bisa menahannya. Sakit hati yang dirasakannya sekarang tidak sebanding dengan sakit yang dirasakan Daniel. Pria itu pasti begitu terpuruk. Hatinya hancur berkeping-keping. Untuk melupakan rasa sakit hatinya, Daniel memilih mabuk-mabukan, sembari bermain perempuan. Alma memahaminya. Sesampainya di hotel, Alma meminta bantuan bellboys untuk membawa Daniel ke dalam kamar. Bellboys membantu Alma membawa Daniel. Sesampainya di kamar, dia merebahkan Daniel di ranjang. Setelah memberikan tips, bellboys meninggalkan mereka berdua. Alma menatap Daniel dengan sedih. Pria yang selalu tersenyum ceria di depannya sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya pria menyedihkan yang sedang patah hati. Alma mendekati Daniel. Pelan-pelan dia membuka sepatu Daniel. Kemudian dia mulai beralih pada kemeja Daniel. Dia bermaksud untuk melonggarkan kancing kemeja itu. Ketika Alma tengah menyentuh kancing baju, tiba-tiba Daniel memegang tangannya. Dengan sekali gerakan, dia memeluk tubuh Alma dan berguling di atasnya. Tanpa Alma sadari, dia sudah berada di bawah tubuh Daniel. Grill, kamu tahu, aku sangat mencintaimu. Tapi mengapa kamu meninggalkanku? Kamu tahu, aku sudah menunggumu selama 5 tahun ini. Aku berharap suatu saat nanti perasaanmu berubah. Kamu akan membuka hatimu dan mencintaiku.
Dengan terbata-bata, Daniel mengungkapkan unek-unek di hatinya. Daniel menangis. Mabuk membuat pikirannya tidak jernih. Dia menunjukkan sisi kepribadiannya yang paling rapuh yang belum pernah ditunjukkannya pada orang lain. Apa kamu bisa membayangkan perasaanku begitu melihatmu bersamanya? Hatiku sangat sakit. Sakit sekali. Dadaku terasa tercabik-cabik. Bagaimana mungkin kamu kembali padanya? Tidakkah kamu ingat perlakuan keluarganya terhadapmu? Apa kamu tidak ingat penderitaan itu, Gril? Daniel memukul-mukul dadanya sendiri untuk menunjukkan rasa sakit di hatinya. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku tidak akan menyakitimu. Aku membuatmu dan Joy bahagia. Jadi please, kembali pada aku ya. Tolong tinggalkan dia. Aku akan membuatmu menjadi wanita yang paling bahagia. Daniel masih menangis. Alma ikut menangis setiap kali mendengarkan percakapan satu arah itu. Kenapa kamu tidak bisa mencintaiku? Apa yang kurang dariku? Katakan padaku. Aku akan memperbaikinya. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Kamu sudah sangat sempurna. Alma menjawab sendu. Dia meraih wajah Daniel dengan kedua tangannya. Lalu, mengapa kamu tidak mencintaiku? Dari dulu aku sudah mencintaimu. Kamu saja yang tidak menyadarinya. Alma terbawa suasana. Dari dulu, dia ingin mengatakan pada Daniel bahwa dia mencintainya, tapi dia terlalu pengecut untuk melakukannya. Mungkin saat ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimilikinya, meskipun Daniel menganggapnya sebagai nisah. Tapi setidaknya dia sudah mengungkapkan isi hatinya. Benarkah kamu mencintaiku? Iya, sangat. Gril, kamu benar-benar mencintaiku? Kamu tidak akan menarik kata-katamu? Iya. Kamu tidak akan kembali padanya? Iya. Gril, I love you. Daniel segera membungkam mulut Alma dengan mulutnya, mengecup dan mengecap rasa bibir itu, mengekspornya secara berlahan-lahan. Pelan-pelan Daniel memasuki mulut Alma. Lidahnya mengekspor ke dalam rongga bibir Alma yang hangat. Alma yang terkejut hanya bisa terdiam. Dia benar-benar tidak menyangka Daniel akan menciumnya seperti itu. Alma membiarkan Daniel menjelajah. Lambat laun Alma mulai terhanyut juga. Dia memejamkan mata dan mulai merengkuh kepada Daniel, membuat ciuman itu semakin dalam. Lama mereka saling bertautan lidah, saling mengecap dan menyesap, saling menggigit bibir dengan lembut. Lambat laun ciuman mereka semakin dalam. Tangan Daniel tidak bisa diam. Tangannya mulai menjelajahi pinggang Alma, memeluk Alma dengan lebih erat, menempelkan tubuh Alma pada tubuhnya. Daniel mulai mengecupi leher Alma. Tangannya bergeliat. Semakin lama tangan Daniel bergerak semakin ke atas.
Pada akhirnya tangan itu berhenti pada gudukan hangat dan mulai meremasnya. Alma tersekiap. Dia sangat terkejut dengan pelakuan Daniel. Dengan spontanitas, dia segera mendorong tubuh Daniel menjauh. Lepaskan aku. Ini sudah terlalu jauh. Alma meringsut. Dia segera membenahi bajunya yang mulai awut-awutan. Alma berusaha menjauh dari ranjang. Namun sebelum dia sampai di ujung ranjang, tubuhnya dipeluk dari belakang. Jangan tinggalkan aku. Daniel mengecupi leher Alma. Tangannya kembali bergeliat, meremasi dada Alma dengan nafsu. Kak, ini terlalu jauh. Jangan lakukan ini. Lepaskan aku. Alma berusaha menjauh, namun Daniel tidak mengizinkannya. Dia tetap mengecupi leher Alma dan menggigit telinganya. Nisa, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Daniel mulai terisak lagi. Tubuh Alma menjadi kaku. Lagi-lagi nama kakaknya yang dipanggil. Daniel, tatap aku. Ini aku. Aku Alma, bukan Tanisa. Tidak adakah aku di hatimu, meskipun hanya sedikit? Mengapa yang kamu ingat selalu kakakku? Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Ingin rasanya Alma meneriaki kata-kata itu. Hatinya sangat sakit. Alma membalikkan tubuhnya. Dia menatap Daniel yang menunduk. Air mata tampak membanjiri wajah Daniel. Alma ikut menangis. Dia mengabaikan rasa sakit hatinya sendiri. Hatinya lebih sakit setiap kali melihat Daniel yang rapuh seperti ini. Grill, jangan tinggalkan aku. Daniel meraih tangan Alma, menahan Alma agar tidak menjauh darinya. Wajahnya masih tertunduk. Dia benar-benar bukan Daniel yang Alma kenal selama ini. Hati Alma seperti jatuh. Rasa sakitnya sungguh tidak tertahankan. Dia tidak ingin laki-laki yang dicintainya menjadi terpuruk seperti ini. Andaikan rasa sakit bisa berpindah. Aku ingin rasa sakit yang dialami Daniel berpindah padanya. Dia tidak ingin Daniel merasakan penderitaan patah hati. Alma memeluk Daniel di dadanya. Tubuhnya bergetar karena tangis. Aku tidak akan meninggalkanmu, bisiknya parau. Dan Alma pun mulai mencium kening Daniel dengan lembut. Alma terdengar tertidur ketika terdengar suara ribut-ribut di dalam kamar. Alma segera terbangun. Ia terkejut ketika mendapati dirinya berada di pelukan Daniel. Sepertinya Daniel juga terkejut melihatnya. Tampak dari raut wajahnya yang kebingungan. Alma memeriksa bajunya. Syukurlah, dia masih menggunakan baju lengkap, meskipun di bagian dadanya sedikit terbuka. Alma buru-buru mengancingkan bajunya yang terbuka. Sedang apa di sini? Daniel bertanya bingung. Alma memilih untuk membuang muka dan tidak menjawab. Dia terlalu malu untuk menatap wajah Daniel. Benahi baju kalian. Papa menunggu kalian di private room. Suara Nyonya Cat mengejutkan mereka. Alma dan Daniel menatap Nona Cat yang berdiri di depan mereka dengan wajah terkejut. Alma dengan cepat beranjak dari ranjang.
Dia benar-benar membenahi pakaiannya dan berdiri dengan salah tingkah. "Apa-apaan ini, Mam?" Nada suara Daniel meninggi. Dia menatap Kate dan orang-orang di belakangnya. Ada asisten Tito dan asisten setia ayahnya juga. "Benahi pakaian kalian. Papa menunggu kalian di bawah." Nyonya Kate kembali memberi perintah. Kemudian dia keluar dari kamar. Senyum kemenangan tersungging di bibir tipisnya. Sepeninggal Nyonya Kate dan asistennya, Daniel menatap asisten Tito. "Apa maksud semua ini? Kenapa Alma ada di sini? Kenapa orang tuaku juga ada di sini?" Daniel beranjak dari ranjang, membenahi bajunya yang tidak terkancing. Dia berjalan mendekati asisten Tito yang berdiri tak jauh dari mereka. Sebaiknya Anda segera menemui Chairman terlebih dahulu. Saya akan ke bawah lebih dulu." Asisten Tito memilih menghindar dan kabur dari kamar itu. Sepeninggalannya, semua orang hanya tinggal Alma dan Daniel di ruangan itu. Alma berdiri salah tingkah, sementara Daniel menatapnya dengan bingung. "Al, kenapa kamu di sini?" Alma tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Andaikan saja ada pintu Doraemon. Ingin rasanya dia segera kabur dari kamar itu. Wajahnya terbakar karena malu. Aku akan pulang." Alma segera berlari ke pintu. Namun sebelum mencapai pintu, tangan Daniel menahannya. "Tunggu, orang tuaku menunggu kita di bawah. Sebaiknya kita segera turun." Tapi untuk apa bertemu dengan beliau?" "Aku juga tidak tahu. Tunggu di sini. Aku akan membersihkan muka lebih dulu." Daniel meninggalkan Alma sendiri. Alma berdiri dengan penuh kebingungan. Otaknya berputar-putar, memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Mengapa orang tua Daniel ingin bertemu dengan mereka? Apa mereka menangkap sesuatu yang salah? Iya, tentu saja salah. Mereka menangkap basah dirinya dan Daniel tengah tidur berpelukan di ranjang. Tentu saja mereka pasti berpikir bahwa telah terjadi sesuatu antara dirinya dan Daniel. Apa yang harus dilakukannya? Ini sungguh memalukan. Kesan pertamanya terhadap orang tua Daniel sungguh tidak baik. Dia pasti akan dianggap sebagai wanita murahan, dengan gampang melempar tubuhnya pada pria lain. Alma menutup wajah dengan kedua tangannya. Dia benar-benar malu. Di sepanjang perjalanan menuju private room, Daniel tak henti-hentinya berpikir. Dia merasa sangat aneh mendapati Alma tidur di sebelahnya. Seingatnya tadi malam dia sedang minum dan menggoda beberapa wanita cantik. Kemudian dia bermimpi bertemu Nisa. Wanita itu datang dan membawanya pulang. Di mimpi itu, dia menangis dengan sangat menyedihkan, memohon-mohon pada Nisa agar tidak meninggalkannya lagi. Nisa berjanji tidak akan meninggalkannya. Nisa juga mengatakan bahwa dia juga mencintainya. Kemudian mereka berciuman dengan sangat mesra. Dan apa yang terjadi setelah itu? Dia benar-benar tidak bisa mengingatnya. Apakah yang dianggap Nisa oleh dirinya adalah Alma?
Apakah Alma yang menemaninya sepanjang malam? Apakah Alma yang menyatakan cinta terhadapnya? Apakah telah terjadi sesuatu antara dirinya dan Alma? Mengapa dia tidak bisa mengingat ingatan itu? Sebenarnya apa yang terjadi malam itu tadi? Tadi pagi dia mendapati terbangun dengan Alma di pelukannya, meskipun mereka masih mengenakan pakaian lengkap. Tapi pakaian mereka sudah tidak tertutup lagi. Ada beberapa bagian yang sudah terbuka. Apakah benar-benar telah terjadi sesuatu antara dirinya dan Alma? Ini sangat tidak bermoral. Dirinya sudah menganggap Alma sebagai adik kecilnya sendiri. Bagaimana mungkin dia sudah menodai kesucian seorang adik kecil? Dirinya benar-benar menjadi laki-laki brengsek, biadab dan tidak bermoral. Bagaimana dia akan menghadapi Nisa ke depannya? Daniel berteriak, mengejutkan Alma dan orang-orang di sekitar mereka. Mereka akhirnya sampai di private room. Pintu itu dibuka oleh asisten ayahnya. Keduanya memasuki ruangan itu. Di dalam kedua ruangan tampak ada 8 kursi. 2 kursi diduduki oleh Edwin dan Kate. Sebenarnya, private room digunakan untuk jamuan makan yang bersifat private. Namun, sepertinya saat ini ruangan itu sudah beralih fungsi menjadi ruang sidang bagi Daniel dan Alma. Daniel menatap orang tuanya dengan tatapan bertanya-tanya. Edwin dan Kate duduk dengan wajah yang serius. "Silakan duduk," Papa Edwin berkata dengan wibawa. Ekspresi wajahnya yang serius membuat Daniel tidak bisa membantah. Daniel duduk di depan mereka. Alma yang salah tingkah mengikuti Daniel. Dia tidak berani memandang wajah kedua orang tua Daniel. Rasa malu membakar tubuhnya. "Dengan Nona Alma?" Papa Edwin memulai. Alma mendongakkan wajahnya begitu mendengar namanya disebut. "Iya," Alma menganggukkan kepala. "Nona Alma, putra kami telah melakukan tindakan amoral terhadap Anda. Kami selaku orang tua akan membantu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya." "Hah?" Alma terlalu bingung, sehingga tanpa sadar kata-kata yang keluar dari mulutnya hanya seruan seperti itu. "Kami akan menikahkan putra kami dengan Anda." "Pak!" Daniel berseru. Dia terlalu terkejut dengan perkataan ayahnya. "Diam. Kamu tidak memiliki kewenangan untuk bicara di sini." "Tapi Pak," "Daniel, apa yang dikatakan papamu sangat benar. Kamu harus bertanggung jawab dengan perbuatanmu. Kamu telah merusak masa depan seorang gadis muda. Seharusnya dia bisa menikmati masa mudanya dengan cerah dan bahagia. Tapi kamu telah merusaknya. Kamu harus bertanggung jawab." Nyonya Kate ikut-ikutan berbicara. Daniel tercengang mendengar kata-kata ibunya. Kemudian dia menoleh pada Alma. Bagaimana bisa dia menikahi Alma? Dia sudah menganggap Alma sebagai adiknya sendiri. Dia sudah mengenal Alma semenjak gadis itu berusia 15 tahun. Perbedaan usia mereka terlalu jauh. Dia bukan hanya pantas dipanggil sebagai kakak Alma, tapi dia juga pantas dipanggil sebagai pamannya.
Kenapa masalahnya menjadi rumit seperti ini? Tapi gadis ini memang masih muda. Benar kata ibunya. Dia sudah merusak masa depan Alma. Bagaimana mungkin dia sudah menodai Alma? Kalau bukan dirinya yang bertanggung jawab, lalu siapa lagi? Bukan tidak mungkin Alma akan mengalami trauma yang mendalam akibat peristiwa ini. Dia harus mencegah hal seperti ini terjadi. Sebagai laki-laki dewasa yang baik, dia harus bertanggung jawab. Dia tidak bisa membiarkan masa depan gadis muda rusak karena dirinya. Dia harus menikahi Alma. Baiklah, Pak. Mam, aku akan menikahi Alma.